Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Valda, kita ketemu lagi nih sama adik-adik hari Minggu. Hari ini tanggal berapa Kak? Tanggal 20 Juni 2021. Kita bertemu kembali dalam ibadah IMPA online. Online. Iya. Kak, sekarang sebelum kita mulai kita kenalan dulu yuk. Adik-adik masih ingat nggak sama siapa? Ada masih Kak. ingat nggak sama yang ini? Ini ada Kak Valda dan kakak Kak Keisha dan pemain pemusik musiknya siapa Kak? hari ini Kak Dira. Kak Iya. Adir. Oke adik-adik, Kak kita mau mulai ibadah apa sih yang biasa kita siapin ya Kak? Yang harus kita siapkan, adik-adik harus menyiapkan Alkitab. Coba yang belum siap Alkitabnya bisa minta tolong mama papa. Alkitabnya biar disiapkan. Iya kakak juga ambil Alkitab. Selain Alkitab, kita juga harus menyiapkan kidung cerianya. Selain kidung ceria apa lagi Kak? Alkitab sudah, kidung ceria sudah. Udah, kita juga siapin celengan persembahan kita Kak. Oh iya, celengan persembahannya jangan lupa disiapkan. Dan juga persembahannya disiapkan. Dan yang paling penting hati kita adik-adik siap untuk beribadah. Oke adik-adik. Sebelum ibadah kita mau saat teduh dulu nih adik-adik. Iya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau ajak adik-adik berdiri dulu Kak. Kak. Kita mau memuji Tuhan nih Kak. Iya, kita mau semangat anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Kita mau nyanyi We Are in the Train of Love. Adik-adik jangan lupa ya. Tahu lagunya dong ya. Nanti dengan pas gerakannya ya. Iya betul Semua Kak. berdiri ya adik-adik ya. Berdiri. Pas Ciki nanti kemana Kak? Ke kiri. Pas Caka ke kanan. Oke adik-adik, ayo kita mulai Kak Direk. We are in the train of love, toot toot. We are in the train of love, toot toot. We are in the train of love, family. We are in the train of love. We are in the train of love, toot toot. We are in the train of love, toot. We are in the train of love, family. We are in the train of love. When I say Chiki, when I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chaka, when I say Chaka, when I say Chiki, when I say Chaka, 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 Chiki. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita mau sapa adik layan Kak. Kita mau sapa adik layan. Ya, sekarang dari anak tanggung. Ada Zaura, Valeska, Zevanya, Rafael, Josafat, Rafael, Tinus, Mario, Iren, Rachel, Vio, Han, dan Sani. Hai adik-adik. Ada juga Jeremy, Jessica, Johannes, Keke, Chester, Chesa, Michelle, George, Jonathan, Calvin. Hai adik-adik. Ada Rere, Brian, Rehan, Michael, Kenzi, Kanaya Nainggolan, Christian Rifaim, dan Jemli. Ada Benaya, Rachel, Harvan, dan Harvin. Altar, Lacresia, Jesslyn, Louis, David, Daniel, dan Gabriela. Hai adik-adik. Ada Revel, Kristo, Karen, Tania, Grace, Daryl, Anya, dan Rakas. Ada Matthew Patiruhu, Nauli, halo, Samuel, Rahel, dan Bevan. Halo adik-adik semua. Iya. Oke adik-adik berdiri lagi. Kita memuji Tuhan lagi dari lagu Kita Kerja Sama-Sama. Pakai gaya ya adik-adik.
Kadir. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke Kak, kita mau berdoa ya. Adik-adik kita mau berdoa. Sikap berdoanya yang baik. Dengar Kak Kesha berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami walau secara online. Kami tetap bersuka cita, ingin memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya bisa menjadi anak-anak yang baik dalam mengikuti IMPA hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik. Iya, adik-adik tetap berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Kita Yes. mau nyanyi lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 184, judulnya Bermacam-macam Anak, bait 1 dan 4. Hadir. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun memuji namanya. Masih tetap berdiri kita mau Masih baca Kak. Mazmur. secara responsoria. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita mau baca dari Mazmur 127. Yang belum bisa buka bisa minta bantuan mama papa ya adik-adik ya. Iya, Mazmur dibuka 127 ayat 1 sampai 5 ya Kak, semuanya kita baca ya. Iya. Seperti Mazmur 127. Oke. Kafalanya belum ketemu. Oke. Seperti biasa Kak bacanya. Secara responsori ya. Iya. Ayat yang tercetak keluar dibaca sama Kak Valda, dan yang tercetak ke dalam dibaca sama Kak Kesia, diikuti sama adik-adik di rumah. Oke Sudah Kak. ketemu semua? Dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 kita akan membaca berkat Tuhan, pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya ada anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, Demikianlah anak-anak pada masa muda. berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mendengar kesaksian pujian ya Kak. Ada dari adik Dan siapa aja? satu Kak, ada Moses, Wah. Kathleen,
Alexandria, adik kakak ini rupanya Kak ya. Iya, Mereka. bertiga Satu langsung. lagi dari Dasya sektor 4. Sektor 4, wah. Silakan Kak. Iya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila pangkat melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satunya, kau niscaya kamu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan naik hitunglah, akan kamu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kamu oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Sahutnya kau pikul menangkan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi pun penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kamu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kamu oleh kasih-Nya. Wah, Saksiannya, wah. bagus semua ya. Terima Mereka kasih kecil-kecil tapi adik-adik. nyanyinya pintar-pintar banget. Keren-keren. Keren. Oke, Kita sudah Kak. mendengarkan kesaksian pujian, sekarang kita mau ayat hafalan Kak. Iya, adik-adik siapin lagi Alkitabnya. Iya, ayat hafalan. Sekarang ayat hafalan Kecil dan anak anak kecil. tanggung ternyata Iya, sama ayatnya. sama Kak. Dari Ibrani 10 ayat 24. 24. Oke, dibuka Alkitabnya adik-adik. Ibrani Sudah 10 ketemu ayat Ibrani 24. 10 ayat 24. Kita baca sama-sama. Kita baca yuk Kak. Dan marilah Telah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi ya, anak Aka dan anak tanggung ternyata sama. Dari Ibrani 10 ayat Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke, Oke, adik-adik. ayat hafalan ini dihafalkan dan dikirim ke kakak layannya. Dan paling lambat ditunggu hari Kamis, tanggal 24. Iya betul, Jadi masih Kak. banyak loh waktunya. Lama waktunya. Senin, Selasa, Rabu. 4 hari ya bisa hafalkan. Dan Iya. ayo dikirim. Ditunggu ya Jangan adik-adik. lupa ditunggu kirimannya. Oke, Iya. Kak. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, Firman Kak. Tuhan, Saatnya kita iya. mendengar firman Tuhan. Dan dari anak tanggung ada Kak Berta. Kita dengar yuk adik-adik. Adik-adik siapkan posisinya dan Alkitabnya, oke? Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik berdiri yuk, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik silakan duduk. Boleh duduk kembali. Shalom adik-adik, selamat pagi. Baik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu ya. Ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini, kami datang mengucap syukur atas kasih setia-Mu menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di tanggal 20 Juni 2021 pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memulai ibadah kami dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian dan penyembahan. Dan kami boleh bersyukur pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dalam pembacaan ini kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu, dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca firman Tuhan dari kitab Nehemia 3. Kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai. Sudah? Nehemia perjanjian lama ya adik-adik ya? Ya, kalau kita sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Ya. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sina. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka,
Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Bezoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mizpah yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Haryahaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik sudah duduk yang manis? Nah, sekarang kakak mau cerita tentang apa yang sudah kita baca. Tapi sebelumnya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang cerita minggu lalu? Siapa? Kak Noel. Ya, Kak Noel cerita tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, Kak Noel itu cerita tentang apa? Aku mau setia. Dari mana adik-adik? Dari kitab apa? Iya, dari kitab Yesaya ya, dari Yesaya 56 ya, kemarin itu ya. Oke, baik adik-adik, itu tentang aku mau setia. Setia sama siapa? Ya, setia dan taat kepada Tuhan Allah. Kepada apa? Kepada kehendak Tuhan Allah ya. Ketika kita mau setia dan taat, kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Untuk mereka yang percaya, kemudian kalau sudah percaya pasti setia dan taat ya. Tuhan tidak memilih siapapun. Kalau adik-adik percaya ya, setia dan percaya, dan adik-adik mau berlaku adil ya, berlaku adil kepada siapapun ya, karena Tuhan beserta dengan kita ya. Nah, asal kita percaya kepadanya, kita tekun dan berjalan selalu bersama Tuhan Allah ya, maka kita melakukan apa yang Tuhan mau dan kita akan tetap setia. Setia sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita ya. Nah, itu cerita minggu lalu dari Kak Noel. Sekarang Kak Berta mau cerita tentang apa yang kita sudah baca tadi ya, dari kitab Nehemia. Nehemia berapa? Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 ya. Siapakah Nehemia itu? Nah, tapi sebelumnya kakak mau cerita adik-adik ya, kenapa sampai terjadi begitu ceritanya ya. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya, dulu Kak Berta juga pernah cerita tentang Nehemia ya. Nehemia yang orang pilihan Tuhan ya, yang membawa juga orang-orang Israel keluar dari penindasan bangsa Babel ya. Nah, kenapa adik-adik ya, pada saat itu mereka pada bandel mereka, sehingga mereka jahat. Makanya Tuhan Allah mengizinkan bangsa Babel untuk masuk dan memporak-porandakan Yerusalem ya adik-adik ya. Nah, dan mereka juga ya, Allah juga mengizinkan bangsa Yehuda untuk menjadi bangsa buangan di Babel. Siapa tahu berapa tahun? 70 tahun ya. Nah, tapi waktu Babel dikalahkan oleh, ternyata kekuasaan Babel itu dikalahkan oleh
kerajaan Persia yang pada waktu itu pimpinannya adalah Raja Kores ya, Raja Persia. Dan bangsa Yuda diizinkan pulang kembali ke Yerusalem, bahkan diizinkan untuk membangun kembali Bait Allah ya, dan mereka boleh beribadah kembali di sana. Nah, pelaksanaan pembangunan itu juga semuanya atas izin Allah ya, untuk apa adik-adik? Supaya mereka bisa beribadah kepada Allah ya. Nah, adik-adik diceritakan bahwa Nehemia adalah siapa adik-adik? Nehemia adalah orang pilihan raja ya. Orang pilihan raja untuk apa? Sebagai juru minum. Adik-adik, apa sih juru minum ya? Jadi juru minum raja adalah profesi atau pekerjaan istimewa. Orang kepercayaan yang raja tunjuk ya, yang raja percayakan ya, dia dapat dipercaya oleh raja ya. Dia mendengar tentang pekerjaan juru minum itu Nehemia yang melakukan itu ya. Raja pilih Nehemia sebagai juru minum raja. Dia memberikan minum. Sebelum raja minum, dia harus mencicipi dulu ya, minuman yang harus disediakan untuk raja. Dia cicipin dulu ya, tapi bukan dari gelasnya, dia ambil dari gelasnya. Oh ini nggak apa gitu ya, takutnya nanti kalau dari yang dia minuman raja ini dia kasih, taunya raja sakit perut atau sakit atau gimana. Jadi kalau misalnya juru minum ini, dia harus ngerasain dulu, oh ini baik-baik saja, bahwa ini tidak ada apa-apa. Jadi itu tugasnya Nehemia ya, sebagai orang kepercayaan raja. Jadi dia memberikan minuman setiap hari. Setiap raja meminum, Nehemia yang menyediakannya ya adik-adik ya. Kemudian tentu raja juga sangat dekat sama Nehemia. Pada suatu hari Nehemia mukanya menjadi murung dan tidak seperti biasa ceria ya. Murung, dia memberikan minuman kepada tuan raja. Pada saat itu rajanya adalah Artasasta ya, Raja Artasasta ya. Dia memberikan minuman kepada raja, tapi muka dia cemberut, muka dia sedih, muka dia bingung. Kemudian raja tanya, Nehemia, ada apa dengan kamu? Apa yang kamu pikirin? Kok muka kamu cemberut, kok muka kamu sedih, tidak ceria lagi gitu ya. Terus Nehemia bilang ya, Nehemia bilang sama raja bahwa Yerusalem ya, Yerusalem itu kan waktu diserang sama orang kerajaan Babel itu hancur kan. Nah, tembok Yerusalem itu pun hancur adik-adik. Jadi kalau benteng atau tembok yang mengelilingi kota itu hancur, bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam kota Yerusalem itu? Bagaimana adik-adik? Tenang nggak? Nyaman nggak? Atau baik-baik saja? Tentunya tidak adik-adik ya. Mereka pasti rasa takut, mereka rasanya bimbang, mereka mau beribadah, mereka terganggu, takut tiba-tiba ada musuh yang datang, nanti malah mereka dikejar-kejar, disakiti ya. Jadi mereka tuh sedih adik-adik ya. Bagaimana kami mau beribadah kepada Tuhan kami kalau temboknya aja hancur, atau rumah kita aja hancur. Kalau kita ada apa-apa, ada angin, ada badai pun kita kena ya. Ada orang yang mau masuk sembarangan juga kita jadi takut. Nah, seperti di Yerusalem, temboknya hancur. Jadi Nehemia bilang sama raja, Tuan Raja, kalau begini kenapa saya sedih? Karena tembok Yerusalem itu roboh, pintu-pintunya itu hancur semua. Saya mendapat laporan dari teman-teman saya di sana. Bagaimana sikap Raja Artasasta pada saat itu? Apakah dia bilang, oh jangan pulang, kamu tetap di sini melayani saya untuk memberikan minum? Apakah begitu adik-adik? Tidak. Kuasa Tuhan turun atas Raja Artasasta, memberikan izin kepada Nehemia. Ya, dia bilang gini, boleh. Silakan kamu pulang ke negara nenek moyangmu sana, bangsamu sana.
lihat temboknya yang hancur itu. Kalau perlu apa yang saya bisa bantu, katanya gitu ya. Nah, kemudian adik-adik, Tuan Raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki atau melihat tembok Yerusalem ya. Maka Nehemia minta, Tuan, boleh nggak Tuan, kalau Tuan memberikan surat untuk menghadapi ketika dia akan pergi ke sana ya. Kemudian itu adik-adik bisa baca di ayat 2 ya, Nehemia pergi ke Yerusalem ya. Jadi sudah disiapkan semua sama Raja Artasasta ya. Dalam saat ini, terus waktu Nehemia sampai di sana, dia di sana terus dia bangun malam-malam, dia cek itu apa, pintu tembok Yerusalem terbakar habis. Dia sedih banget adik-adik ya, tapi dia memohon kepada Allah ya, mohon kepada Allah bahwa Tuhan Allah pasti melihat kesedihan itu, melihat bangsanya, melihat anak-anaknya ya. Nah, tapi tidak dengan mudah kalau Nehemia mau membangun tembok yang sangat besar itu adik-adik ya, tidak mudah. Ada aja halangan, ada orang-orang yang iri hati, ada orang-orang yang mau menghadang supaya tembok itu tidak bisa dikerjakan ya. Kemudian dia pulang, terus dia berdoa ya sama Tuhan ya. Kemudian dia sedih dan dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Ya, kami siap untuk membangun. Nah, makanya Nehemia minta tolong sama semua orang-orang di situ ya. Ayo kita bangun tembok Yerusalem ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, banyak ada beberapa orang-orang ya di ayat 2 itu ya, di pasal 2 itu, orang-orang yang mengolok-olok si Nehemia ya. Terus, apa yang kamu mau lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja, katanya. Padahal Raja Babel itu sudah memberikan surat ya. Nah, terus si Nehemia bilang gini, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem untuk orang-orang yang mengolok-olok itu ya. Maka semua orang di Yerusalem itu dikerahkan ya, siapapun ya. Tuhan Allah turun tangan dengan apa? Membuat semangat orang-orang yang di Yerusalem itu untuk membangun bersama-sama tembok Yerusalem itu ya adik-adik ya. Pekerjaan pembangunan tembok ini adalah pekerjaan besar, bukan mendirikan cuma sepetak saja ya, tapi besar karena itu dilakukan secara bersama-sama. Imam-imam pun mereka turut bekerja ya. Apa tugas mereka imam-imam itu? Mereka juga mentahbiskan, kalau sudah jadi mereka tahbiskan tuh pintu-pintu tembok Yerusalem itu, mereka tahbiskan satu demi satu. Mereka berkati satu-satu adik-adik. Karena begitu panjangnya tembok Yerusalem itu, banyak pintu-pintunya dan ada nama-namanya. Dan tugas imam itu mentahbiskan pintu-pintu gerbang tembok Yerusalem ya. Dan masyarakat juga saling membantu. Anak-anak pun mereka dengan semangat juga mau membantu. Ibu-ibu pun ya, kaum perempuan juga ikut membantu. Jadi semua masyarakat turut membantu untuk apa adik-adik? Membangun tembok Yerusalem ya. Karena pekerjaan ini mengandalkan siapa? Bukan mengandalkan kekuatan mereka atau mengandalkan Nehemia, tapi mereka mengandalkan kekuatan Allah ya, yang membuat mereka berhasil dan mereka mempersembahkan pekerjaan ini untuk Allah
Jadi kita tahu adik-adik ya bahwa segala aktivitas yang dilakukan adalah untuk memuliakan Allah. Nah, adik-adik, kita kembalilah waktu raja memberikan izin kepada Nehemia. Dengan senang hati raja mau memberi bantuan ya. Dan si Nehemia juga bilang apa? Jika raja berkenan, maka kirimkanlah hambamu kembali ke tanah nenek moyang hamba ya. Yaitu apa adik-adik tadi? Yerusalem ya. Nehemia memohon ya supaya raja memberikan surat bagi para bupati di sana ya, sehingga dia sampai ke Yerusalem dengan selamat dan boleh membangun tembok kota nenek moyangnya ya, untuk kembali pulang ke Yerusalem membangun tembok Yerusalem. Nah, adik-adik, setelah sampai di Yerusalem, Nehemia membangun tembok Yerusalem. Itu ada hambatannya ya, ada yang mengolok-ngoloknya, ada yang menghinanya ya. Rasanya tidak mungkin kamu membangun tembok Yerusalem ya, tapi Tuhan yang mengizinkan kok ya. Semuanya itu tidak ada yang mustahil ya. Nah, Nehemia banyak mengajak orang-orang Yerusalem untuk bekerja sama-sama, bersama-sama membangun dengan kekuatan Allah, karena mereka percaya kalau tembok Yerusalem ini sudah berdiri dengan tegak, dengan ada pintu-pintunya dan diberkati, maka mereka bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Mereka yakin dan mereka tulus hati, sangat semangat adik-adik ya, supaya tembok ini cepat jadi dengan baik ya. Nah, Nehemia juga selalu berdoa. Dengan demikian, mereka setelah tembok ini jadi, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memakai mereka untuk bersama-sama bekerja membangun untuk apa? Untuk kebaikan semua orang di Yerusalem, agar mereka dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan Allah di kota Yerusalem ya adik-adik ya. Dan mereka boleh melakukan ya kehendak Tuhan dalam hukum Tuhan Allah yang mereka boleh lakukan dalam kehidupan hari lepas hari ya, dipraktekkan dengan baik oleh orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa minta pertolongan dari Tuhan untuk bersama-sama bekerja untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa contohnya ya? Contohnya dalam ibadah virtual ya, dalam rumah kita masing-masing ya adik-adik ya. Kan ada mama, ada papa, ada opung atau opa, oma, kakak, adik-adik, kita beribadah hari Minggu bersama-sama ya. Nah, ada juga yang tugasnya apa? Menyiapkan untuk menyiapkan apa? TV-nya ya atau laptopnya untuk kita bisa ibadah secara virtual ya adik-adik ya, online gitu ya. Kita bisa ibadah bersama-sama, ada yang menyiapkannya, kemudian apa? Menjalankan kolekte ya, itu semua untuk ibadah kita ya, menyiapkan hati kita, menyiapkan ruangan ya, tentunya bersama-sama karena kita mau ibadah ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu seperti itu. Dan juga adik-adik yang rajin ikut IMPA, adik-adik juga ikut ya bersama-sama. Dalam IMPA ada yang tugasnya apa? Doa persembahan, ada yang tugasnya doa syafaat, ada yang tugasnya memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian ya, tentunya dengan hati yang gembira, hati yang tulus, hati yang sukacita ya, bersama-sama beribadah bersama-sama dengan tulus hati, bekerja bersama-sama untuk ibadah yang utuh adik-adik ya, untuk memuliakan Tuhan. Kalau bagaimana di rumah kita? Kalau di rumah kita misalnya, kita membantu mama, papa kita yang ada di rumah, membereskan tempat tidur kita sendiri, menyapu kamar kita sendiri. Lebih bagus lagi kalau kalian menyapu seluruh ruang-ruang di rumah kita ya. Nah, seperti itu kita
itu salah satu ibadah juga, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati kita, rumah kita bersih ya, dan tidak ada yang kotor, kita hidup bersih dan sehat ya tentunya. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi aku bekerja bersama, itu intinya dari pembacaan kita. Dari mana tadi? Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 ya. Untuk itu adik-adik, kita mau lakukan itu dari hari ke hari ya adik-adik ya. Jangan cuma hari Minggu aja atau hari-hari aku tugasnya cuma hari ini, tapi kalau bisa setiap hari adik-adik ya. Nah kita juga seperti kita bisa mengumpulkan bantuan apa, misalnya mengumpulkan di gereja itu lagi ada pengumpulan seperti dana atau beras natura ya, untuk orang-orang yang kesusahan ya adik-adik. Nah seperti itu, bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, membantu orang lain, mendoakan juga, dan mau selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu membaca Alkitab ya. Nah untuk itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik ya, apa yang kita lakukan ya, kita lakukanlah seperti untuk Tuhan ya. Jadi kita dengan semangat, dengan sukacita, dengan ketulusan hati ya, bahwa Tuhan bersama-sama kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Aku bekerja bersama ya adik-adik ya. Semangat terus, mari lakukan yang terbaik, terbaik buat Tuhan. Amin. Oke adik-adik udah dengar firman Tuhan ya tadi ya. Firman Tuhannya tentang apa ya? Tentang siapa tadi? Ayo, siapa yang menyimak? Dari Ada kitab satu apa? nama, ada satu nama yang disebutkan tadi. Namanya sesuai dengan kitabnya ya Kak? Iya ya? betul, Ayo. yaitu Nehemia. Nehemia. Terus ceritanya tentang apa adik-adik? Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia pulang lagi ke Yerusalem. Mau ngapain ya? Membangun. Membangun Kak? apa? Membangun Tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Iya. Terus banyak nggak ya yang bangun itu? Yang bangun temboknya banyak nggak ya orangnya? Banyak. Karena Mereka bekerja sama. bekerja sama. Kalau bekerja sama jadi cepat. Kak, Jadi kerjanya. cepat dan jadi bagus. Jadi bagus. Oke adik-adik, Dengan pertolongan Tuhan juga. dengan pertolongan Tuhan Iya. juga pastinya. Makanya adik-adik juga saling kerjasama ya. Iya. Walaupun secara online Mbak masih Iya. bisa Kak. Tetap kerjasama bisa dilakukan di mana saja. Iya di rumah, betul. di mana saja kita berada, Sama- kita bisa tetap melakukan kerjasama. Banyak. Sama iya. keluarga di rumah kerjasamanya. Oke Kak, sekarang kita mau memuji Lebih Tuhan lagi. Ya, kita mau puji Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Bait satu saja. Iya adik-adik berdiri yuk, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita Oke. mau doa syafaat. Iya kita mau Iya. doa Kak. Dibantu sama adik Lukas dari sektor 13 dan Claire dari sektor
14 lalu akan ditutup oleh Kak Russell. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mohon berkati para pemimpin bangsa kami untuk dapat memimpin dengan baik, jujur, dan benar dalam melewati masa pandemi ini. Kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk IMPA online kami. Mohon Tuhan Yesus mau selalu menyertai kakak-kakak lain dalam mempersiapkan IMPA online. Berikanlah kesehatan dan kelancaran untuk kakak-kakak lain kami. Berkati juga kami yang mengikuti IMPA, dan kami mohon berikanlah kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa. Berilah kedua orang tua kami kesehatan dan kesabaran dalam menjaga kami semua. Dan berilah kedua orang tua kami rezeki dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk sekolah kami, ya kami dalam sekolah kami, dan kami bisa belajar yang pintar, dan berilah guru kami kebaikan dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkatilah gereja kami GPB Jatipon, terkhususnya untuk Pelkat PA ya Tuhan, para adik-adik yang sudah selesai melaksanakan ujian yang akan naik kelas ya Tuhan. Berkatilah juga Pak Pendeta serta kakak-kakak lain ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik layan yang sedang dalam pemulihan, adik Luther Tobing sektor 15, dan adik Sani sektor 8 yang sedang demam ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan pemulihan yang sejati dari sorga Tuhan kepada mereka ya Tuhan, karena Engkaulah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kakak-kakak layan yang Tuhan, yang tetap melayani dalam pandemi ini ya Tuhan. Pak Pendeta serta karyawan-karyawan gereja juga ya Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati kami semua ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak layan dan adik layan yang berulang tahun ya Tuhan pada bulan ini. Kak Berta, adik Tesalonika Dwi Arsyanti sektor 12, adik Ciro Adler Nathanael Octavianus sektor 2 ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka di umur mereka yang baru ini ya Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk tuan rumah ya Tuhan dari sektor 1 sampai 16. Kiranya dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, mereka tetap terberkati oleh-Mu saja ya Tuhan. Walaupun kita sedang tidak beribadah di rumah mereka ya Tuhan karena pandemi, kiranya Tuhan tetap berkati mereka dalam kesehatan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, setelah kita sudah doa syafaat, masih ada satu lagi kesaksian pujian dari sektor 4. Ada Iona, Daniel, dan Meira. Kita dengar ya adik-adik yuk. Oke adik-adik, bagus ya Bagus kesaksian sekali. dari adik-adiknya. Tadi ada 3 sektor. Iya kak. Adik kakak, ada yang adik kakak 2 sektor, dan satu lagi yang sendiri. Coba adik-adik ditunggu kesaksian dari adik-adik Iya, ya. mana nih kesaksian dari Kirim ke kakak adik-adik? layannya, divideokan dengan baju yang rapi, Baju biar yang bisa rapi. ditampilkan seperti yang adik-adik lihat tadi. Iya, ditunggu Iya. ya adik-adik. Tunggu ya adik-adik ya. Oke, sekarang saatnya persembahan kak. Oke, kita mau persembahan, jangan lupa Cara memberikan kantongnya persembahan. pakai apa kak? Celengan. Adik-adik celengannya, iya, Celengannya udah siap kan adik-adik? Iya. Iya, lalu cara memberikan persembahannya ada 2 ya adik-adik. Yang pertama, kalau adik-adik mungkin belum dapat celengan, adik-adik bisanya scan QR code boleh. Adik-adik silakan scan yang ada di layar ini. Adik-adik scan QR code-nya, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa ya adik-adik, saat adik-adik kirim nominalnya 2 angka terakhir diganti angka 11, angka 11. Iya, kalau persembahannya 5.000 nulisnya gimana kak? 5011. Oke adik-adik. Oke. Iya, lalu yang kedua, kalau udah ada celengannya boleh taruh di celengan persembahannya. Nah, yang adik-adik yang udah dapet saat ibadah Paskah itu ya celengannya. Dan setiap Lalu akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja Melalui orang tua atau dimasukkan ke ke kotak persembahan ke gereja pada saat ibadah luring, waktu ikut ibadah datang ke gereja. Kalau orang tua dan adik-adik nggak bisa datang ke gereja gimana kak? Boleh, kakak layannya akan bantu ya adik-adik, akan kakak layannya akan ambil persembahannya kakak layan yang akan kasih ke gereja. Dan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti akan ditulis dari Pelkat PA, nama adik layannya dari sektor berapa dan berapa jumlah uang. Jadi jangan khawatir adik-adik, tetap akan sampai di gereja. Betul sekali Sekarang kak. kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. Lagunya bersyukur kepada Tuhan ya. Iya. Hadir. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada
adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Doa persembahannya akan dipimpin oleh Kak Valda. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami sampai minggu ini. Sekarang kami memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Berkati adik-adik klien kami dengan kesehatan dan semuanya Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang saatnya Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA. Ya, kita mengucapkan ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani bersama-sama dengan kakak layan pada hari ini. Ada yang doa syafaat, ada yang kesaksian pujian. Doa syafaatnya ada 2 orang, siapa aja tadi Kak? Ada adik Lukas, 13 ya? Iya, adik Lukas sektor 13 dan adik Claire sektor 14. Terima kasih adik-adik. Iya, ada Moses, Kathleen, Alexander dari sektor 1 yang sudah mengisi pujian tadi. Terus ada lagi dari Dasya sektor 4 Terus ada lagi yang adik kakak nih Kak ya, sektor 4. Iya. Iona, Daniel, dan Miera. Ditunggu dong adik-adik Yang lain yang mau ngisi dan yang mau bertugas untuk doa syafaat, supaya kalian bisa ikut tampil di ibadah dan infak. teman-teman yang lain bisa mengenal kalian juga. Betul, Ya. teman-temannya bisa Iya. lihat. Dan juga terima kasih juga yang sudah mengirimkan Ayat hafalan. Terima kasih Dan ayat hafalannya adik-adik. videonya bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA atau di akhir video info hari ini. Lalu warta Ada selanjutnya, latihan bernyanyi rupanya Kak. iya Kak, ada latihan menyanyi bersama Pelkat PA Jatipon. Umurnya Untuk Kak, umurnya adik-adik dari umur berapa Kak ya? 4 sampai 7 tahun. Iya, Adik-adik yang senang nyanyi atau punya talenta menyanyi, kakak-kakak mengajak adik-adik untuk bergabung di latihan menyanyi bersama Pelkat PA. Dan pendaftarannya ditunggu sampai tanggal 20 Juni 2021. Nanti adik-adik Berarti bisa lihat di flyernya 20 Juni hari ini ya Kak. Terakhir Iya. ya adik-adik, Oke. cepet-cepet dikirim ya, kakak-kakak tunggu. Wah, ada lagi Kak yang keempat Kak. Ceritanya apa, Kak? Wah, ada Bible Virtual Tour. Wow, ada bulan Juli tuh Iya Kak, hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021 Iya. jam 9.30 sampai 10.30 adik-adik. Waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftarannya udah dibuka ya adik-adik, jadi adik-adik bisa mendaftar ke Kak Ratna atau ke Kabara. Pendaftarannya ditunggu paling lambat tanggal 4 Juli 2021. Oke Kak, Oke. kita sudah masuk ke pengutusan. Kita mau memuji Tuhan lagi, adik-adik berdiri lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Hadir. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Adik-adik, sekarang kita sudah mau menyelesaikan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk menutupi ibadah ini. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas perkenan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang mau bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ajar kami taat dan setia selalu kepadamu. Ajarkan kami selalu membuka hati untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun itu Tuhan, sehingga kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh karena Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Terima kasih. Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya. Selamat malam Kak, nama saya Naomi. Sekelas 11 saya akan membacakan ayat hafal pada hari ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beralih keselamatan sama seperti mereka juga. Terima kasih.